Selamat datang kembali lagi bersama Eva Regrain. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah rezeki. Amin. Mari kita belajar sama-sama ya. Semoga kedepannya bisa makin sukses ya. Oke. Hari ini kita akan belajar metode scalping ya. Mungkin ada yang sudah sebelumnya pernah belajar scalping, mungkin masih maksimal ya, bisa jadi belum ketemu titik kelemahan di mana. Kalau saya kita udah ketemu ya, mungkin bisa digantikan, diperbaikan atau tambahan beberapa indikator ya. Kalau saya kombinasi itu sangat bagus, sangat cocok, itu akan jadi sempurna. Kalau saya kombinasi itu tidak cocok, itu sangat bahaya. Soalnya bisa berlawanan, juga tidak ada komprimasi kapan masuk dan keluar ya. Kali ini saya akan bagi 3 indikator jadikan satu ya. Saya akan kombinasi jadikan satu. Jadi kalian boleh coba BTS-nya seberapa persen. Kalau kalian merasa BTS-nya sangat bagus, berarti kalian cocok dengan pola ini ya. Setiap setiap metode itu nggak semua orang cocok ya, tergantung orang menggolanya gimana. Oke, sekarang kita langsung mulai. Kita pertama langsung buka, namanya di sini kan ada kotak-kotak, ada 4 ya ikonnya. Kita klik satu kali, kita pilih di sini ada namanya display EMA, klik satu kali, pilih settingnya, lensnya pilih harga 100, habis itu oke. Oke, dan selanjutnya kita klik indikator. Di sini ada namanya slow stop hashtag yang pemilihnya OSREAL 17 ya. Habis itu klik satu kali. Habis itu selanjutnya sudah tidak pasangan lagi, namanya RCI. Di sini Relative Strength Index. Oke, klik satu kali. Sekarang kita pelajari dulu dari 1 jam. Kita bisa lihat 1 jam ya. Kalau kita lihat 1 jam, berarti bahwa di EMA ini resistannya di 2018 ya. Nah, terus kita melihat bahwa indikator stopnya itu dia harganya sudah murah dan juga RC juga murah ya. Jadi ini ada potensi dia bisa naik ya, posisi ke atas ya. Cuman kalau kita di RSI ini kayaknya dia panahnya ke bawah ya. Jadi ini takutnya dia nyusul, jadi ada potensi dia mau swing ke bawah ya. Jadi ini belum konfirmasi untuk kita masuk ya. Jadi masih bahaya. Kenapa? Karena belum bersamaan. Jadi belum kuat ya. Seperti kita lihat candle ini di 1 jam, memang dia sudah break di sini. Dia sudah break ya. Jadi ini ada potensi dia akan cari support, dia akan cari low di sini. Sesuai yang aku analisa hari ini ya, sama. Oke. Terus di sini kita kasih garis namanya support. Oke, support. Nah, kalaupun dia ini turun, di sini ada rejection, ada potensi dia mau koreksi ke atas lagi sekali. Ya di sini 2008. Jadi di sini ada resisten, kasih hijau. Oke, kalau dia bisa breakout, ada potensi dia akan uji lagi namanya 2018 ya. Di sini ada resisten EMA ya. Oke. Nah, jadi ini kalau dia swing ke bawah, ada potensi dia naik seperti begini. Ini juga sama, dia swing ke atas. Jadi kita bisa lihat di sini dia ada titiknya. Apakah di sini dia ada rejection di situ? Dan oke. Nah, berarti kalau kita analisa di H1, berarti di sini kita boleh ambil buy, ya kan? Boleh buy. Tuh gak? Kalau seandainya kita main scalping, kalau kita mau buy, kita harus ke 5 menit. Ya, konfirmasi dulu apakah harga sudah murah atau belum. Karena gini ya. Banyak yang tidak tepat sasaran begini. Memang kita lihat harga ini memang udah murah,
Tapi di candle 5 menit ini dia masih harga mahal. Ya, makanya dia masih bisa lanjut turun. Jadi kita buy-nya tidak tepat waktu. Kalau ini murah, terus kita ke 5 menit dia murah-murah, berarti ada kesempatan kita buy-nya lebih aman daripada harga sudah mahal kita buy, itu bahaya juga. Nah, seperti ini kita kan murah nih, murah nih. Oke, kalau kita ke 5 menit ya. Nah, dia harus sama, dia harus murah. Ini juga SC harus murah. Kalau SC ini dia di 80 ya. Terus yang di stoknya di slow startnya ada di 80, kita ambil buy, bahaya juga. Pasti kena SC dulu baru dia pull ke atas lagi. Situ. Nah, kenapa? Karena masih ada ruangan untuk dia turun, kecuali memang udah harga murah kali ya, memang udah ruangan turun udah gak ada lagi, berarti sama-sama dengan di satu. Ini low, nah, ini masih ada ruangan lagi. Nah, ini kan masih tanah ke bawah nih, berarti dia mau swing, jadi bahaya juga di sini. Jadi belum waktunya masuk. Jadi kalau mau masuk ya di sini ya di 1951 mungkin ada kesempatan. Dia ada swing sedikit, ya kan? Baru ambil buy lagi sekali. TP-nya di 2008. Ya karena di sini ada resisten, kalau dia tidak bisa breakout akan menuju ke bawah lagi di situ. Ya kan? Nah, ini untuk konfirmasi. Ya kan? Nah, karena dibantu apa? EMA. Nah, di sini ada EMA. Nah, seperti ini kita bisa pelajari dari sebelumnya seperti ini cara intinya. Kita bisa lihat ya. Tuh gak? Dia tidak bisa breakout, pada akhirnya dia mulai didorong ke bawah, berarti yang di sini jadi resisten, makanya dia turun. Kalian ambil sell, SN-nya di atas candlenya, di situ kalian ambil TP 50 pips setidaknya. Sama dengan ini juga, sama kan? Ini sisanya tergantung kalian melihat, ya. Kalau kalian melihat bahwa kayak ini yang kita bisa pelajari, oke sekarang gini nih. Oke, sekarang kita lihat bahwa ini di harga mahal. Memang ini di tengah, ya kita memang agak hati-hati, wanti-wanti juga kan. Oke, kalau misalnya kalian memang mau ambil resikonya ya, kalian memang patokan ini nggak mau patokan ini nggak masalah, boleh-boleh aja. Ya, terus kalian udah merasa, ini udah agak mahal, terus di sini udah mulai jenuh. Kalau kalian bisa melihat candle apakah dia sudah breakout atau belum, atau sudah jenuh buy, berarti kalian sudah ambil sell-nya di sini, gitu gak? Nah, kalau kalian udah ambil sell, berarti S-nya di atas candle. Nah, situlah kalian udah mulai ambil scalping sell. Ternyata dia sudah pecah support, pada akhirnya turun ya. Kita bisa hitung ukurnya ya. Kalau kalian merasa SN-nya terlalu lebar ya gak usah masuk. Ini kan pendek nih. Ya kan, ini kan mungkin dia harganya sekitar 2442 nih, berarti SN-nya ya 45, berarti kan SN-nya 30 pip aja, 40 pip ya. Atau kalian punya money management minimal 50 pip, ya udah 50 pip aja di situ. Nah, parahinnya dia turun sekitar 33 ya. Wah, itu juga udah 100 pip ya, berarti 1/2 atau lebih kalau kan SN 30 pip ya, seperti ini. Ya kan? Nah, sebayang dengan ini juga kan, ini juga mahal. Juga mahal, oke? Okay? Udah mahal ya kan? Itu gak? Ini juga mahal. Wah, ini lebih pas kali ini, sama-sama mahal, ya kan? Udah RCI udah konfirmasi udah harga mahal. Stoknya udah konfirmasi juga mahal, terus di candle ini juga ada tanda-tanda dia udah jenuh, terus dia udah pecah, nggak bisa breakout di situ, makanya dia udah naik, habis itu volume buy-nya sudah mulai jenuh di sini kan, makanya dia udah masuk, didorong lagi, naik lagi, dorong lagi, pada akhirnya dia jebol support, habis itu naik lagi, makin turun lagi, berarti ambil SN-nya di sini 2038, SN-nya di atas EMA situ. Ya, semua tergantung kesabaran kita juga sih, seberapa kita harus sabar atau seberapa kita tunggu konfirmasinya juga. Setiap pelajaran yang kita pelajari pasti ada yang beda-beda punya, nggak ada yang sama ya. Seperti contohnya mungkin kita sekolah nih, ya kan?
kita kan belajar matematika nih. Oke, mungkin murid ada 10 20 ya. Pasti setiap orang punya skill beda-beda di situ. Yang mana lebih cocok ya. Setelah tamat kan gak semua sukses juga, pasti ada yang biasa-biasa, ada yang kerja ini, yang kerja itu. Ya sama ya. Intinya kan udah kasih dasarnya, setidaknya ya lebih gampang, gak usah pusing-pusing lagi ya kan. Karena training ini kan memang nggak segampang yang kita lihat. Semua ya butuh analisa, butuh cerna kata-kata, butuh kombinasi domina lagi ya. Apalagi pasar kan banyak sentimennya kan, ada hak buruh, ada yang baik, ada yang gado-gado ya kan. Jadi susah ambil keputusan. Jadi nggak ada namanya patokan. Memang kayak gini ya. Kalau memang kita tahu bahwa impresi itu kalau tinggi seharusnya emas naik ya, itu kan nggak tentu juga. Semua kan bisa dipemain juga kan. Kadang market bisa aja sengaja kasih naik, bisa aja mungkin ada isu bahwa bank sentral akan naik suku bunga atau apa situ. Jadi kita pun nggak tahu kapan dia akan berita kapan akan keluar, kapan investor akan mulai bertindak, kita nggak tahu ya. Jadi hati-hati. Jadi ini kelebihannya apa? Kelebihan kita punya money management. Kalau kita punya, kita bisa tekankan risikonya situ. Jadi ingat, kalau saya kalian trading tanpa analisa, tanpa money management, saran saya jangan trading lah ya. Ini lebih baik jadi bidang lain ya. Kalau kalian tanpa money management, tanpa analisa, kalian hanya berdasarkan apa tebak-tebakan ya, itu kan habis uang kalian sia-sia aja ya. Kalian bisa tanya orang yang senior atau udah main lama ya kan, selama kalian trading tanpa manajemen, tanpa analisa, apakah bisa sukses ya kan. Sedangkan yang ada yang sering analisa aja pun belum tentu bisa sukses juga kan, karena trading ini kan banyak kali yang perlu kita belajar ya. Belajar pun lama juga, bukan gampang ya. Apalagi kita mau ambil prinsip aja pun susah ya. Ya apalagi psikologinya ya kan, emosionalnya pun harus dikontrol. Gimana cara kontrolnya pun butuh waktu juga ya, gak gampang-gampang. Walaupun ada tipsnya, kita tahu teorinya ya. Kalau kita tahu teorinya mau praktik itu susah, butuh waktu lama ya. Mungkin kalau orang jenius ya mungkin dalam beberapa bulan udah tahu ya, bisa. Tapi orang yang IQ-nya rendah bisa aja butuh tahun-tahunan juga. Oke, saya pun udah mulai agak ngantuk ya, udah malam, udah sekitar jam 12 ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di share supaya channel itu makin ramai ya, dan supaya makin semangat saya membagi indikatornya, cara kombinasinya ya. Oke, sampai jumpa lagi, bye bye.